Sebelumnya kurang begitu percaya, tapi kalau sekarang udah bener-bener ada. Jadi siun. Nggak ada lagi hobi lain selain balap motor, insya Allah gaspol pokoknya. Jujur awal-awal tadi waktu masuk lintasan itu rasanya bener-bener nervous banget ya. Kenapa kalau di street aja kalau sama Doni mah kan, wuing, wuing. Kalau saya, soalnya nggak full gas. Kita sering nembak bareng pistol, bukan nembak yang lain ya. Enggak, pengen fokus aja di 250 aja dulu. Dibilang takut, enggak. Dibilang nggak takut, sedikit sih ya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel Habasana Racing Team. Alhamdulillah di hari Selasa ini latihan pertama ini di tahun 2021 cukup lumayan enakan lah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ya perasaannya vakum di dunia otomotif, khususnya di balap motor sport dari hampir 1,5 tahun berarti ya, vakum soalnya nggak ada eventnya. Dengan pandemi ini semuanya aduh, jadi buat di tahun ini pasti dibilang rindu, emang benar-benar sangat rindu, apalagi latihan di sirkuit Sentul Gede ini, naik motor sport. Itu ada cita-cita Doni dari dulu, pengen lebih fokus di kejuaraan super sport, tapi sayangnya sekali eventnya 1,5 tahun berarti udah nggak ada eventnya. Mudah-mudahan di tahun sekarang ini eventnya berjalan lancar biar semuanya bisa balap lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Alhamdulillah nih sekarang udah mulai beraktivitas kembali latihan balap motor. Jujur ya. Karena memang benar itu corona tuh ada gitu loh. Sebelumnya kurang begitu percaya, tapi kalau sekarang udah bener-bener ada. Jadi siun. Kalau buat pribadi itu nambah jadi waspada, iya. Terus tuh bagus juga, jadi biar kita nambah semangat olahraganya. Terus tuh kebersihannya, rajin cuci tangan, rajin sebrotin pakai disinfektan kayak gitu. Pokoknya jadi lebih berseka aja sih. Lebih bersih gitu, jadi lebih hati-hati lagi gitu. Perasaannya tadi pertamanya 1-2 lap, 3 lap pertama ya masih deg-degan. Nah, soalnya kan udah lama banget, kurang lebih udah 1 sampai 1,5 tahun ngepegang motor. Soalnya di rumah kebanyakan kalau misalkan ke depan apa segala macam jarang naik kendaraan. Biasanya kalau nggak naik sepeda, jalan kaki. Sekalian olahraga kayak gitu. Alhamdulillah kalau latihan bareng sama Doni, terus sekarang tambahin lagi ada sama Bos Febrian Agung, itu salah satu sahabat terbaik saya yang udah saya anggap seperti kakak sendiri, karena beliau yang selalu mengajarkan saya selalu berlomba-lomba berbuat kebaikan kayak gitu. Terus tuh sekarang lebih happy-nya lagi kalau sama Doni kan alhamdulillah udah terbiasa kayak gitu, udah jadi teman kalau di sirkuit kayak gitu. Terus sekarang tambah lagi sama Bos Febrian, jauh lebih semangat lagi latihannya kayak gitu. Cuman tetap ketinggalan soalnya pakai 250, Doni pakai yang 600, Bos Febrian pakai yang 1000. Jadi tinggalin terus. Sementara udah cukup aja dulu, 2,5 dulu aja. Enggak, pengen fokus aja di 250 aja dulu. Dibilang takut, enggak. Dibilang nggak takut, sedikit sih ya ada. Soalnya kalau pakai motor yang punya Doni aja, kadang suka sama Tony atau enggak sama Epi, kadang sama Abbas sama Aji juga kan suka. Kenapa kalau di street aja kalau sama Doni mah kan, wuing. Kalau saya, soalnya nggak full gas. Kalau pakai 600 Doni aja udah. Kan balapannya cuma sekedar hobi, bukan profesi. Hiburan. Nah, kalau latihan di Sentul ini ya sebagai biar kita bisa puas ngebuka gas lah, karena kalau kita di jalan raya kan kita harus ya
harus hati-hati lah, nggak bisa buka gas. Jadi memang udah lama banget saya nggak nyentul. Terakhir itu mungkin tahun 2012-2013 lah kayaknya. Nah kebetulan kemarin ngobrol sama Pak Haji Teddy, Pak Haji Teddy-nya mau latihan di Sentul, ya udah ikutan saya gitu. Sebenarnya kalau kita hanya sekedar latihan sih nggak ada kendala ya, karena yang namanya olahraga motor ini kan kita nggak body contact kayak olahraga lain gitu kan. Main motor kan masing-masing gitu kan. Cuman ya kalau saya sih jujur biasanya tuh latihannya motocross, biasanya ikut balap motocross. Nah ini baru kali ini aja nyobain latihan di Sentul. Sekarang ini saya pakai Aprilia RSV4 Factory. Ini memang dulu saya waktu sering main di Sentul memang pakai Aprilia juga, jadi sekarang nyari lagi, alhamdulillah kemarin dapat motor yang ini masih cakep banget, masih antik. Kilometernya baru 2000. Jujur awal-awal tadi waktu masuk lintasan itu rasanya bener-bener nervous banget ya. Rasanya bener-bener nervous, kita bener-bener tegang gitu. Bener-bener wah enakan di jalan aja gitu. Padahal sebenarnya kalau di jalan resikonya jauh lebih besar gitu kan. Kalau di sirkuit ini kan lebih safety, jauh lebih safety. Tapi saya seneng banget ada Bos Doni di sini ya. Ada Mas Doni yang tadi masuk ke lintasan, pembalap kan beliau, dan ngawal saya gitu. Jadi begitu Mas Doni masuk itu kita tuh jadi saya tuh jadi pede banget gitu. Jadi bisa ngikutin, jadi relax, jadi enjoy, jadi lepas. Nah, saya makasih banget nih sama Haji Teddy sama Adoni yang udah mau nemenin saya latihan. Padahal kalau mau digas mah udah ketinggalan jauh gitu kan. Tapi dikawal, dibantu, jadi lebih enak lah bawa motornya. Jadi setelah tadi ada tandemnya Adoni masuk, jadi enak banget bawa motor gitu. Pengalaman saya pribadi, latihan kali ini cukup seru juga karena ada teman Haji Teddy juga, Bos Febrian. Dia pakai motornya 1000 cc. Tadi udah sempet ngikut-ngikut, dikasih tahu lane-lane-nya. Meskipun Doni juga masih belajar di sini, tapi Doni punya pengalaman pribadi di track ini. Dikasih ilmu ke Bos Febrian, cara masuk beloknya kayak gimana, keluarnya lane-nya seperti apa. Tadi udah bareng-bareng di sirkuit, seru juga. Iya, adrenalinnya lah yang pasti ya. Adrenalinnya luar biasa karena salip-salipan di tikungan tuh ya sebetulnya ngeri juga kan. Tapi karena saya tahu, karena saya yakin bahwasanya Adoni ini skillnya jauh di atas saya. Jadi saya ngerasa nggak mungkin Adoni nyosor saya dari belakang, nggak mungkin gitu kan. Terus tahu-tahu ngerem mendadak di depan saya juga nggak mungkin. Jadi meskipun saya sangat pemula banget untuk latihan di Sentul ini, tapi dengan adanya tadi tandem ya, mungkin bukan fight ya, tapi tandem. Nah kalau fight itu ya Adoni sama pembalap gitu. Ini kan kelas aki-aki. bukan fight, tapi memang betul-betul tandem. Dan saya pede gitu kan, meskipun ditutup. Saya yakin nih Adoni nggak mungkin ngerem mendadak. Saya ngerem mendadak pun saya yakin Adoni bisa jauh lebih cepat ngerem dari saya. Jadi nggak mungkin disosor dari belakang. Jadi seru banget, top juara. Kedepannya saya bakalan lebih rajin lagi latihan. Kalau misalnya pakai spot pasti di Sentul besar. Kalau nanti pakai bebek bisa di Brigif, bisa di Subang, atau enggak di Sentul kecil. Mungkin dari awal bulan Maret sekarang bakalan intens terus latihan biar skillnya kembali lagi. Sudah karatan. Buat di tahun sekarang ini, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Soalnya nggak tahu sampai kapan pandemi ini bisa hilang. Tapi mudah-mudahan di event-event di tahun ini menjalankan protokol kesehatan seperti pakai masker, intinya cuci tangan, insya Allah berani lah, harus berani pokoknya. Dibilang masih punya izin atau enggak tentang dunia otomotif, pasti selalu diizinin.
sama istri, sama orang tua juga, karena ini salah satu hobi saya. Nggak ada lagi hobi lain selain balap motor, insya Allah gaspol pokoknya. Nah, kalau persiapan buat Doni paling sekarang Doni di libur balap ini alhamdulillah nih punya hobi baru, yaitu naik sepeda. Tadi juga sebelum ke Sentul goes bareng dulu sama Dimas Eki. Lihat aja nanti videonya di bawah sama Dimas Eki, Teh Asti, istrinya Om Padli, sama yang lainnya juga kayak Farhan Hendro, Aian, banyak deh semuanya. Kalau persiapan buat tahun ini buat kakak Doni Haji Teddy khususnya seperti biasa nih. Soalnya kalau Haji Teddy kan dibilang cuman hobi emang iya, tapi dia mah naik motornya juga asal-asalan. Dibilang asal-asalan enggak ya, cuman dia naik motor pasti pas lagi balap doang, karena sehari-harinya udah jarang pakai motor. Kalau Doni kan setiap hari pakai motor, ke rumah ke pabrik pakai motor. Kalau Haji Teddy kan dari Bandung ke Majalaya udah pakai mobil. Jadi kalau dibilang siap atau enggaknya Haji Teddy siap enggak siap harus siap aja gitu. Nah gitu, justru makanya kalau misalkan saya, kalau Doni kalau lagi seneng terus aja sampai, maksudnya sampai expert lah. Tapi kalau misalkan saya cuman sekedar ya ikut-ikutan aja, hobi aja, yang penting keringetan biar sehat. Jadi kalau misalkan lagi ada waktu luang, olahraga bareng sama keluarga, sama anak, sama istri. Tapi kalau misalkan enggak, jarang banget kayak gitu. Jadi kalau misalkan ini, kalau ada waktu luang baru berangkat, kalau enggak ini. Terus sepedanya juga kan, beli sepeda buat istri dulu, beli sepeda buat adik. Kalau jadinya biasa aja, nanti aja dulu, tenang, gampang. Buat bagian belakangan aja, yang penting mereka aja bisa olahraga dulu. Tanggapannya cukup positif karena sekarang dari IMI pusatnya mungkin pengelolanya bisa lebih up to date lagi, terus tuh bisa lebih ngelihat sama yang, mohon maaf, yang kita-kita yang misalnya kelasnya cuman kejurdes mungkin ya. Soalnya banyak banget pembalap-pembalap yang bisa top tapi kurang dukungannya. Jadi kalau sebenarnya untuk sirkuit sih saya rasa sudah cukup ya. Tinggal mungkin masih ada sisa-sisa pasir itu ternyata masih ada. Jadi meskipun nggak separah sebelum-sebelumnya ya, banyak orang yang delosor, tapi sekarang tuh udah enak banget, udah cukup lumayan enak meskipun kita tetap nggak berani terlalu nikung. Sampai di muka tuh juga masih kerasa gitu ya, ada pasir-pasir nempel. Paling mudah-mudahan pihak Sentul ini mau lah ngebersihin pasirnya gitu, karena itu yang paling penting sih, safety buat nyentul. Terus itu yang pertama, yang paling penting. Yang kedua, yang hal kecil yang tadi saya bilang, kayak kita kalau ikutan event balap terus kita daftar gitu kan, paling event balap bayar berapa sih? Paling 200.000, 250. Motocross juga paling banter daftar itu 300.000, tapi kita dapat stiker scrutineering. Nah, stiker scrutineering yang ditempel di motor, bahwasanya kita peserta gitu kan, kita peserta dengan nomor urut sekian, tanggal berapa gitu, kita tempel di motor kan, itu jadi suatu kebanggaanmu, motor ini pernah ikutan race gitu kan. Nah, mudah-mudahan Sentul juga bisa bikin itu tuh, jangan pakai rivet, tapi pakai stiker lah, stiker tanda masuk, jadi ditempel. Jadi nanti orang-orang bisa koleksi tuh. Wah, dikoleksi di motornya itu stiker Sentul, tanggal berapa, tanggal sekian. Nah, itu bisa jadi memori lah. Padahal bikin stiker tuh paling sebijinya paling 500 perak, paling mahal juga 1.000 perak gitu. Kalau apalagi dia bikin langsung banyak gitu. Daripada nempel rivet di, ya kita saran buat manajemen Sentul nih. Biar jadi kenangan buat orang-orang yang main di Sentul. Karena kita orang jauh nih, orang Bandung, nggak bisa kayak teman-teman Bogor, Jakarta yang setiap waktu mereka bisa langsung riding, langsung ngegas di sini. Kalau kita kan harus loading, perlu waktu 4 jam dari Bandung ke sini gitu kan. Perlu tenaga, jadi ini memang harusnya jadi pengalaman yang berkesan dan menjadi kenangan. Buat event-event balap motor khususnya di Jawa Barat, baik itu di sirkuit permanen atau trek dadakan, semuanya
have fun aja sih ya. Tapi yang paling greget di tahun ini karena Doni tahun 2018 sampai 19 pengen lebih fokus lagi di balap sport. Mudah-mudahan di tahun 2021 ini event sport kejurnasnya di Sentul berjalan dengan baik. Ya, kalau buat di Sentul gede ini dulu kan waktu Doni sering balap di sini aspalnya masih jelek, bumpy, tapi sekarang udah di aspal baru. Tapi Doni pribadi lebih baik aspal yang dulu, karena kalau yang dulu meskipun bumpy tapi power motornya masih bisa digas gitu. Kalau sekarang kelihatannya emang rapi, nggak ada bumpy, cuman licinnya minta ampun. Kerikilnya nggak tahu kenapa, jadi semakin panas kayaknya si aspalnya itu semakin keluar gitu kerikil-kerikil kecilnya. Jadi kalau motornya dibelokin itu dibuka gas dikit agak goyang-goyang gimana gitu. Nah, kalau kemungkinan aspalnya nanti semakin dipakai semakin bagus atau enggaknya kurang tahu, tapi nanti pasti pembalap-pembalap yang lain juga lebih respect dengan pokoknya racing lane-nya kalau di sini sekarang udah rubah semua. Doni yang ngerasain gitu ya, yang tadinya bisa gaspol sekarang agak gimana soalnya licin banget, belum ketemu. Tadi lihat Doni sama Bos Febrian tandem, happy banget kayak gitu. Cuman sayang nggak bisa ngikutin karena pakai motornya 2,5. Doni sama Bos Febrian pakai sport. Jadi lihat aja, pengen lihat kayak gitu aja. Cuman bagus sih. Jadi makanya semakin terpacu. Doni ada teman. Biasanya kalau sama Teddy terus aja ketinggalan. Barang ketinggalan. Kalau sekarang ada tandemnya sama Bos Febrian kayak gitu. Dia masih nambah lebih kocak, nama lebih biasa, penghibur. Dan lagi kalau AEP kan hampir semua kebutuhan pribadi saya, dari bangun tidur sampai saya mau tidur kembali, kebutuhan istri, Doni, sekeluarga, mama, papa saya hampir sama beliau yang nyiapin. Kayak gitu. Cerita lucunya biasanya orang kalau misalnya mau latihan atau misalkan balapan nungguin saya biasanya. Tapi kalau misalkan sekarang udah setahun 2 tahun sekarang nungguin si Happy lagi belanja disuruh sama Doni, atau enggak kebetulan lagi disuruh sama mama, atau enggak lagi kebetulan disuruh sama bapak kayak gitu. Jadi makanya Tony sama Mang Ojat apa segala macam udah pada stay, udah siap. Dia lagi belanja spare parts pabrik, dia lagi belanja obat buat bapak kayak gitu. Jadi makanya lebih banyak nungguin dia kayak gitu. Teman-teman, alhamdulillah sekarang ada namain lagi, terus ada namain lagi, itu Tony udah punya tangan kanannya. Kalau kata Om Haji, kata Om Bas itu si Osas. Kayak gitu. Itu tangan kanannya Tony. Soalnya kan kalau misalkan Tony kan lebih ke persiapan motor kayak gitu. Kalau saya memang emang hobi otomotif banget lah, petrolhead lah ya. Memang yang berkesan itu ya adrenalinnya di lintasan, itu yang paling berkesan. Tapi kesan yang lebih nyaman buat saya, yang lebih benar-benar having fun, enjoy itu ya ketemu sama Pak Haji Teddy. Ini sahabat saya udah lama banget, kita sering nembak bareng, tapi karena COVID ini jadi apa nih? Pistol. Bukan nembak yang lain ya, nembak amunisi dong, nembak pistol. Sering kemana-mana sama Pak Haji, tapi ya karena COVID ini jarang event. Kalaupun ada event itu ketat banget, kita nggak boleh bawa caddy, nggak boleh bawa kru, nggak boleh bawa kru ya kan, nggak enak kan, ngerepot. Jadi saya lumayan off nembak lama, jadi udah lama banget nggak ketemu Haji Teddy. Ini baru ketemu lagi mungkin udah setahun. Udah setahun gitu. Jadi senangnya ketemu teman-teman lah, rame. Kalau di pabrik alhamdulillahirabbil alamin, saya ucapkan sama Allah Subhanahu wa taala karena sekarang di pabrik nambah lancar, terus nambah berkembang. Terus sekarang kan Doni di pabrik yang di Laswi, sama Tony sama Sandi. Kalau misalkan saya kebetulan ditugasin sama bapak jaga pabrik yang di Ciekek, sama Epi dan sama Iyang. Jadi makanya sekarang dibagi dua kubu. Kalau dulu kan
intens semua di yang pusat di Laswi. Kalau sekarang udah dipecah, Doni sama Tony, Teddy sama Yang sama Aepi kayak gitu. Betul, alhamdulillah teman-teman yang di YouTube banyak banget yang tadinya nggak pernah jualan kelambu. Coba-coba yang tadinya 1 piece, sekarang alhamdulillah udah 1 kodi, nama lagi 1 bal. Alhamdulillah kemarin terakhir ada yang dari luar pulau, dari Sumatera, sama yang dari Kalimantan juga udah cukup lumayan banyak sampai ribuan piece kayak gitu. Yang dari kelambu, yang dari waring juga alhamdulillah, yang tadinya cuma iseng-iseng kayak gitu, tapi sekarang udah puluhan ribu roll juga alhamdulillah. Dari teman-teman YouTube yang fokus dan yang benar-benar niat gitu loh. Tapi kadang-kadang juga ada kemauan tapi nggak ada actionnya. Tapi kebanyakan kalau misalnya yang ada actionnya, alhamdulillah sih kayak gitu. Ada tapaknya. Oh jadi gas lah, masa ngerem terus. Walaupun ya tahu sendirilah, kalau misalkan balapannya cuma sekedar hobi, cuma sekedar hiburan. Walaupun jarang naik podium, tapi happy lah kayak gitu. Yang penting mah hobi tersalurkan. Yang paling utama jaga selalu kesehatan sama perusahaan supaya nama maju dan berkembang, itu udah super alhamdulillah buat saya kayak gitu. Buat teman-teman yang ngasih saran tentang sirkuit ini, licinnya atau mana, bisa komen di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih banyak semua teman-teman yang selalu nonton channelnya Hamosena Racing Team. Bismillah teman-teman, mudah-mudahan di tahun 2021 ini event balap motornya terus berjalan dengan lancar, biar setiap event channel Hamosena Racing Team bisa ngupload video-video baru sama kegiatan-kegiatan baru. Oh ya, gak lupa juga buat teman-teman semua di sini harus menerapkan protokol kesehatan yang paling terutama pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak pastinya. Hindari berkerumunan yang nggak begitu penting lah, lebih baik keluar rumah atau kegiatan-kegiatan yang lebih positif lagi dan lebih baik lagi. Terima kasih untuk teman-teman yang di YouTube, sahabat sejati dimanapun Anda berada, udah selalu support, udah selalu subscribe, terus tuh ditunggu juga komen-komennya. Terus soalnya udah kangen banget saya, biasanya kalau misalkan itu banyak banget yang nge-DM ke Instagram kayak gitu, nanyain kapan bikin konten lagi, bikin konten lagi. Cuman gimana, karena kondisinya yang seperti ini, jadi makanya ini juga Om Ambon sama Om Bas juga mungkin udah gatal banget nih, pengen cepret. Makanya tadi juga sampai di sirkuit, waduh mungkin udah lama nggak nge-shoot di sirkuit juga, jadi makanya sampai gogoleran. Terima kasih banyak teman-teman. Sekarang berhubung udah sore, saya mau siap-siap dulu persiapan pulang ke Bandung, ke Majalaya. Untuk teman-teman jangan lupa selalu nonton channel YouTube-nya Hamosena dan Family City Textile ya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberes aja.